Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali dengan saya Zainal Mutakin dalam mata kuliah Desain Grafis. Pada sesi pertama kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan desain grafis, baik itu definisinya maupun pengertian. Selain itu, saya juga akan menjelaskan mengenai lingkup kerja bagi seorang desainer grafis. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke pokok bahasan. Apa sih sebenarnya desain grafis itu? Desain grafis itu dapat diartikan sebagai proses pemikiran yang diimplementasikan ke dalam suatu bentuk. Adapun bentuk yang dibuat untuk seorang desainer pelukis itu bisa berupa coretan ataupun berupa gambar. Sedangkan untuk seorang pematung, objek yang dibuat, bentuk yang dibuat bisa berupa patung yang dibuat bentuknya sesuai dengan ide dan gagasannya. Lalu lingkup kerja yang mereka peroleh atau yang tersedia untuk seorang desainer grafis, mereka bisa bekerja sebagai seorang desainer cover buku untuk bagi percetakan atau seorang penerbit buku. Kemudian mereka juga dapat membuat desain cover CD, baik itu CD musik maupun CD video. Untuk seorang web design, mereka juga dapat dimanfaatkan sebagai web designer untuk membuat banner ataupun animasi-animasi untuk header suatu halaman web. Sedangkan untuk seorang animator, baik itu animasi 2 dimensi ataupun animasi 3 dimensi, mereka bisa dimanfaatkan sebagai modeler sebagai pembuat sebuah karakter. Misalnya dapat dibuat dengan menggunakan program 3D Max. Selain itu, mereka juga dapat dipekerjakan atau dapat dimanfaatkan untuk bekerja di periklanan, advertising, kemudian di studio foto maupun studio yang merekam video-video seperti video pernikahan, kemudian video pelatihan-pelatihan yang biasa dilaksanakan oleh dinas-dinas. Selain itu, seorang desainer grafis lebih diharapkan untuk membuat lahan usaha sendiri. Istilah tren sekarang yaitu sebagai seorang technopreneurship, di mana mereka membuat lahan kerja berbasiskan komputer. Itu adalah yang diharapkan dari seorang desainer grafis untuk membuat lahan kerja sendiri, di mana mereka bisa mempekerjakan orang-orang yang menurut mereka mampu untuk membuat suatu desain. Nah, selain itu, seorang desainer grafis juga dapat bekerja sebagai seorang guru ataupun seorang dosen di sebuah perguruan tinggi. Bagaimanakah seorang desainer grafis dalam membuat desainnya? Ada 2 tipe yang bisa kita lihat di sini. Pertama yaitu seorang desainer grafis secara manual, di mana seorang desainer grafis manual diwajibkan mampu membuat suatu desain dengan menggunakan tangannya sendiri. Keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan manual yaitu dengan menggunakan desain manual, hasil yang dibuat itu original. Jadi mereka tidak hasil copy paste. Sedangkan kekurangannya yaitu jika mereka membuat satu kesalahan, mereka harus mengulang karyanya itu dari nol kembali, dari awal kembali. Itu adalah kelebihan dan kekurangan dari seorang desainer grafis manual. Sedangkan untuk seorang desainer grafis computerized, kelebihannya yaitu mereka jika membuat kesalahan, mereka bisa mengundo pekerjaannya masing-masing. Tapi kekurangannya mereka hasil yang dibuat belum tentu original. Mereka bisa dinyatakan sebagai copy paste. Karena dikhawatirkan desain yang mereka buat hasil dari karya orang lain, menjiplak dari hasil karya orang lain. Media apa sajakah yang kira-kira dibuat untuk desain grafis? Misalnya untuk media cetak,
itu bisa berupa poster, baliho, banner maupun spanduk. Sedangkan media elektronik seperti kita tahu seperti iklan-iklan, ya, televisi, kemudian radio, dan sekarang tren dalam bentuk web. Terakhir yaitu sebagai media display dan merchandise, di mana topi ataupun payung, kemudian cangkir dapat dibubuhkan suatu desain, baik itu foto maupun desain hasil karya tangan sendiri. Untuk pertemuan sekarang saya cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.